25, yang kedua itu PBB, yang ketiga itu bea materai. Yang pertama PPh pasal 25. Apa itu PPh pasal 25? PPh pasal 25 itu adalah pembayaran angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak secara bulanan sepanjang tahun pajak, yang bertujuan untuk meringankan beban pembayaran pajak yang besar di akhir tahun. Angsuran yang telah dibayar ini nantinya dapat dikreditkan terhadap total pajak penghasilan yang berutang di akhir tahun pajak. Yang selanjutnya, rumus dasar. Rumus dasar PPh pasal 25 yang pertama, PPh pasal 25 sama dengan PPh terutang tahun lalu dikurang kredit pajak dibagi 12 bulan. Contoh perhitungannya yaitu PT Maju Jaya melaporkan SPT tahunan PPh tahun 2024 dengan data sebagai berikut. PPh terutang tahun 2024 sebanyak 60 juta, kredit pajak PPh pasal 23 sebanyak 12 juta, maka besarnya PPh pasal 25 untuk setiap bulannya di tahun 2025 adalah PPh pasal 25 sama dengan 60 juta dikurang 12 juta dibagi 12 bulan sama dengan 48 juta dibagi 12 bulan sama dengan 4 juta. Jadi PT Maju Jaya harus membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 4 juta setiap bulannya di tahun 2025. PPh pasal 25 sama dengan 60 juta dikurang 12 juta dibagi 12 bulan sama dengan 48 juta dibagi 12 bulan sama dengan 4 juta. Jadi PT Maju Jaya harus membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 4 juta setiap bulannya di tahun 2025. Dibayarkan secara berkala. Salah satu karakteristik utama PPh pasal 25 adalah pembayarannya yang dilakukan secara berkala, yaitu setiap bulan. 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Misalnya PPh pasal 25 bulan Januari harus dibayarkan paling lambat tanggal 15 Februari. Sumber pendapatan negara. PPh pasal 25 merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara dari sektor pajak penghasilan. Pembayaran angsuran bulan ini membantu pemerintah dalam mengelola kas negara sepanjang tahun dan membiayai berbagai program pembangunan serta pelayanan publik. Oke, di sini saya ingin membahas mengenai pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan tanah dan bangunan. Pajak ini menjadi sumber pendapatan bagi daerah. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan terdiri dari yang pertama, dasar hukum PBB diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah mengalami beberapa perubahan. Yang kedua, perubahan terakhir terjadi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menunjukkan bahwa peraturan perpajakan di Indonesia terus berkembang. Yang ketiga, legitimasi pemerintah daerah untuk memungut pajak PBB menjadi landasan bagi pengumpulan pajak yang efektif. Dan yang terakhir, pemahaman yang baik tentang peraturan dan dasar hukum PBB sangat penting bagi wajib pajak. Kewajiban wajib pajak terdiri dari kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak tepat waktu adalah hal yang krusial bagi setiap wajib pajak. Selanjutnya, mengisi SPT PBB setiap tahun adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Yang ketiga, menghindari tunggakan pajak adalah tanggung jawab setiap wajib pajak. Dan yang terakhir, melaporkan perubahan yang terjadi pada objek pajak adalah kewajiban yang harus dipatuhi. Penghitungan PBB. Pertama adalah penghitungan PBB berdasarkan NJOP. NJOP itu adalah nilai yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang menjadi dasar perhitungan pajak. Wajib pajak harus mengetahui NJOP untuk menghitung pajak dengan benar. Selanjutnya, tarif pajak PBB yang berbeda-beda tergantung pada jenis objek pajak. Ketiga, mengetahui NJOP yang berlaku sangat penting bagi wajib pajak. Dan terakhir, pemahaman tentang tarif pajak yang berlaku sangat penting untuk menghindari masalah perpajakan. Di sini ada contoh soal. Bapak Budi memiliki sebuah properti yang terletak di Jalan Merpati nomor 25, Kelurahan Sesi Kambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Objek pajak tersebut terdiri atas sebidang tanah seluas 200 meter persegi dan sebuah bangunan seluas 100 meter persegi. Berdasarkan ketetapan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, nilai jual objek pajak atau NJOP ditetapkan sebagai berikut. NJOP tanah yaitu sebesar Rp1.000.000 per meter persegi. NJOP bangunan yaitu Rp1.500.000 per meter persegi. NJOP TKP nilai jual objek pajak tidak kena pajak yaitu sebesar 12 juta. Contoh perhitungan, data objek pajak, luas tanah sebesar 200 meter kuadrat, luas bangunan 100 meter kuadrat, NJOP tanah sebesar Rp1 juta per meter kuadrat, NJOP bangunan sebesar Rp1.500.000 per meter kuadrat, NJOP TKP atau pengurangan sebesar 12 juta.
atau dengan sesuai ketentuan daerah. Yang pertama, NJOP tanah dan bangunan. NJOP tanah 200 meter kuadrat dikali 1 juta rupiah sama dengan 200 juta rupiah. NJOP bangunan sama dengan 100 meter kuadrat kali 1.500.000 rupiah sama dengan 150 juta rupiah. Total NJOP sama dengan 200 juta rupiah tambah 150 juta rupiah sama dengan 350 juta rupiah. Yang kedua, kurangi dengan NJOP PTKP. 350 juta rupiah dikurang 12 juta rupiah sama dengan 338 juta rupiah. Yang ketiga, hitungan NJKP, nilai jual kena pajak. Jika NJOP lebih kecil dari 1 miliar, maka NJKP sama dengan 20% dari NJOP. NJKP sama dengan 20% dikali 338 juta sama dengan 67.600.000. Hitung PBB terutang. PBB sama dengan 0,5% dikali 67.600.000 sama dengan 338.000. Maka PBB terutang sama dengan 338.000. Sanksi keterlambatan. Keterlambatan dalam pembayaran PBB dapat mengakibatkan sanksi administrasi yang merugikan. Denda dan bunga yang dikenakan akibat keterlambatan pembayaran PBB harus dipahami oleh wajib pajak. Membayar tepat waktu sangat penting untuk menghindari sanksi. Wajib pajak harus mengatur keuangan mereka agar tidak terlambat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Memahami ketentuan sanksi yang berlaku dapat membantu wajib pajak menghindari masalah di kemudian hari. Manfaat PBB. Yang pertama, PBB digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang sangat penting bagi masyarakat. Yang kedua, PBB juga digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah salah satu manfaat utama dari PBB. Dan yang terakhir, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat memiliki dampak langsung terhadap pembangunan daerah. Proses pembayaran PBB, yang pertama adalah pembayaran melalui bank dan kantor pos. Yang kedua, pembayaran online melalui aplikasi. Yang ketiga, memilih metode pembayaran yang nyaman. Dan yang terakhir, yang keempat, menghindari keterlambatan dan sanksi. PBB untuk tanah dan bangunan yaitu 1. PBB dikenakan untuk tanah kosong dan bangunan. Yang kedua, ketentuan dan tarif bervariasi. Yang ketiga, memahami perbedaan objek pajak. Dan yang terakhir, penghitungan dan pembayaran yang tepat. Pengawasan dan penegakan hukum. Yang pertama, kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan sangat penting dalam memastikan kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk memastikan bahwa semua wajib pajak memenuhi kewajiban mereka. Yang ketiga, memahami kewajiban perpajakan adalah langkah yang penting bagi wajib pajak. Yang keempat, menghindari masalah hukum adalah tujuan utama bagi setiap wajib pajak. Perubahan peraturan. Yang pertama, peraturan dapat berubah sesuai kebijakan. Yang kedua, memperbarui informasi peraturan. Yang ketiga, mengetahui perkembangan peraturan. Yang keempat, memahami perubahan untuk kepatuhan. Adalah pajak yang dikenakan atas dokumentasi tertentu yang bersifat pendata atau digunakan untuk pengaturan. Pajak ini berfungsi sebagai alat legislasi dokumen agar memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan alat bukti yang sah. Tujuan bimaterai. Pertama, memberi kekuatan hukum pada dokumen. Kedua, menjadi bukti sah dalam proses hukum. Ketiga, menambah masukan negara melalui pajak. Dan selanjutnya, bimaterai diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bimaterai berlaku sejak 1 Januari 2021. Objek bimaterai. Dokumen yang digunakan bimaterai meliputi 1. Surat perjanjian dan dokumen lain sejenisnya. 2. Akta notaris dan negosiasi. 3. Akta pejabat membuat akta tanah PPAT. 4. Surat berharga seperti cek milik biro. 5. Dokumentasi transaksi keuangan seperti A. Kwitansi di atas 5 juta, B. Rekening koran, C. Bukti penerima uang, dan D. Dokumen lain. Tarif bimaterai. Sejak 2021, tarif bimaterai tunggal adalah 10 per dokumen atau mengganti sebelum 3.000 dari per 6.000. Pengecualian. Pertama, dokumen dengan nilai transaksi Rp 5 juta. Kedua, dokumen tentang kepentingan sosial, pendidikan, dan keamanan. Ketiga, dokumen yang terkait dengan pelaksanaan program pemerintah tertentu. Cara pembayaran. Pertama, menggunakan materai tempel atau plastik. Dua, materai elektronik atau e-materai seperti bisa dibeli dan digunakan secara online atau mengandung kode unik atau QR. Cara membeli dan menggunakan e-materai. E-materai adalah materi elektronik resmi dari pemerintah. Kamu bisa membelinya dan menggunakannya secara online. Langkah-langkah membeli e-materai. Pertama, kunjungi situs resmi seperti e-materai.com. Kedua, daftar akun. Ketiga, login dari saldo. Keempat, beli materai. Kelima, tempelkan materai ke dokumen posisi biasa di akhir dokumen. Keenam, unduh dokumen yang sudah tampil e-materai. Catatan penting, e-materai hanya bisa digunakan sekali pakai, tidak bisa dipindahkan ke dokumen lain setelah ditempel. Pastikan data dokumen benar sebelum proses pembelian. Sebagian presentasi dari kelompok kami, jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik.